Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Tualage yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saat ini saya Vikaris Friska Gandaria akan menemani saat teduh saudara sekalian dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami tetap terpelihara sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan menganugerahkan kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Tualage yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Tualage yang dikasihi dan diberkati Tuhan, prajurit yang hebat bukanlah dibentuk dari atau dalam lapangan baris berbaris, melainkan di dalam medan perang. Pelaut yang tangguh tidak dilahirkan dari lautan yang tenang, lautan yang teduh, melainkan dilahirkan di lautan yang penuh dengan badai dan gelombang. Demikian juga murid Kristus yang sejati, yang bertumbuh di dalam iman, adalah murid Kristus yang tangguh di tengah-tengah ujian-ujian kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di balik penjara Rasul Paulus, dia menasihati jemaat yang ada di Filipi dengan kesaksian hidupnya. Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini adalah pengalaman iman dari Rasul Paulus, ya. Dalam perjalanannya sebagai Rasul Kristus, ada begitu banyak perkara-perkara yang ia hadapi, yang ia alami di dalam kehidupannya. Entah itu penderitaan, kegembiraan, kelaparan, ataupun dalam keadaan kenyang, berkelimpahan, ataupun dalam kemelaratan, bahkan di dalam penjara sekalipun, Rasul Paulus dapat melewati semua itu. Dan Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa ketika ia dapat melewati semua perkara kehidupannya, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Sahabat Tualage yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian Rasul Paulus ini menegaskan kepada kita bahwa sumber kekuatan itu tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi sumber kekuatan itu berasal dari Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Orang yang hidup mengandalkan diri sendiri pasti tidak akan mampu untuk melewati setiap ujian-ujian kehidupan, ya. Pasti dia akan mundur, pasti dia akan berputus asa, pasti dia akan kecewa ketika dihadapi dengan penderitaan-penderitaan kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang setia mengandalkan Tuhan dalam segala situasi apapun, bahkan dalam penderitaan,
dia akan mampu melewati semua itu. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan ini menjadi pesan bagi kita semua. Mari kita lanjutkan kembara juang kehidupan kita. Tentu ada begitu banyak perkara-perkara yang nantinya akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang perlu saudara dan saya ingat, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu, jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri menjalani kehidupan ini. Tetapi, andalkanlah Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam setiap penderitaan apapun itu, pasti akan kita lewati, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan jadi murid Kristus yang sejati, yang kuat dalam iman, yang tahan uji, bahkan setia sampai akhir. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu, sebab kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami orang-orang yang lemah dan terbatas ini Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya sumber kekuatan kami adalah berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.